Dulur, dukung channel Garda Depan PSHT yang memberikan berita yang benar berdasarkan fakta dan menggunakan data. Garda Depan PSHT, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarsono Lesung, Sesepuh PSHT Lampung. Dukung terus channel Garda Depan PSHT. Garda Depan PSHT, let's go! Dulur, ayo, saya dapat info Kang Mas Sutrisno Budi lagi latihan. Ayo kita grebek, kita cari tahu informasi dan pertanyaan-pertanyaan tentang JJ08 dan PSHT Pusat Madiun. Yuk, ikut yuk, let's go. Dulur, kita ikuti. Ada Mas Bayu, Dulur. Halo. Ada Mas Bayu ini, berarti ada Kang Mas Sutrisno ini. Ya, kita kesini dulu. Ada Mas Eko. Waduh, Mas, gimana Mas Tris? Mas Tris lagi latihan. Ayo kita lihat. Lagi ngapain Mas Tris? Coba dilihat. Lagi latihan orangnya. Piye Kang Mas? Sehat selalu? Sehat. Waduh. Ya. Saya tak ikut latihan Kang Mas. Ayo. Ya, ayo dulu kita ganti pakaian. Dulur, ayo kita lihat bagaimana kemampuan Kang Mas Sutrisno. Masih oke apa enggak? Yuk kita saksikan. Oke, Dulur, sudah tahu kan kemampuan Kang Mas Sutrisno? Bukan hanya saat bersidang, saat berlatih silat pun masih oke. Ya kan? Coba lihat. Waduh, gimana Kang Mas? Latihannya masih oke ini ya? Nah, yang oke cuma semangatnya aja. Yang oke cuma semangatnya. Paru-parunya, ototnya lemes. Oke, Dulur, gak usah lama-lama. Ayo kita ajak Kang Mas Sutrisno bincang-bincang bagaimana sih update-nya tentang perkembangan antara JJ08 dan PSHT Pusat Madiun. Satu, kita salam dulu. Dadah JJ. Yuk, kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi dulu. Ikutin kita yuk. Oke, Dulur, Kang Mas Sutrisno ini sudah ada di tengah-tengah kita. Ayo kita gebek, kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih masih menjadi unek-unek. Oke, selamat sore Kang Mas Sutrisno. Selamat sore. Ya, tadi sudah latihan, sudah fitness. Ya, jadi bukan hanya menang di persidangan, tapi menang di semangatnya dan olahraganya. Jadi gini, Kang Mas, ini kan ada beberapa yang memang perlu kita tanyakan, baik dari arus bawah lah, versi teman-teman dulu itu mau menanyakan. Kan kemarin dengan bilang bahwa pertandingan kita ini dengan JJ sudah usai, sudah menang telak. Jadi bukan draw lagi guys, tapi sudah menang telak. Betul. Tapi ngapunten, ini kok yang beredar di tengah-tengah dulur-dulur
semuanya itu bahwa kita ini cuma menang di kelas 41 mengenai hak merek ini. Sedangkan mereka itu menang di kelas 25 lah, kelas 16, kelas berapa aja yang disampaikan di YouTube channel ataupun di sosmed. Itu pripun Bapak Mas? Yang benar bagaimana? Saya tanyakan kembali, itu yang bertanya siapa? Benar-benar harus bawa? Atau siapa? Apakah mungkin jangan-jangan lawyer yang tanya? Ya, kemarin ada yang ngirimin saya, seorang lawyer bertanyakan ini juga kepada saya. Jadi begini, coba. Merek itu dikelompokkan dalam dua kelas, yaitu kelas barang dan kelas jasa. Keduanya ini namanya merek dagang. Ya, kita menang semuanya. Dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan, menurut hukum yang berhak menggunakan merek dagang garis miring jasa Setia Hati Trate dan merek jasa Persaudaraan Setia Hati Trate adalah tergugat. Tergugatnya adalah Mas Isbiantoro selaku mewakili Persaudaraan Setia Hati Trate, sebuah organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum. Seharusnya ini sangat jelas sekali. Ya. Nah, ada lagi gugatan mereka ditolak seluruhnya. Implikasi dari sebuah gugatan yang ditolak seluruhnya adalah semua yang diminta itu ditolak. Nanti kita cek apa saja yang diminta. Poin nomor 2, mereka meminta supaya ditetapkan Persaudaraan Setia Hati Trate sebagai nama perkumpulan mereka. Karena ini ditolak, maka mereka tidak boleh menggunakan nama Persaudaraan Setia Hati Trate untuk perkumpulan mereka, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Seharusnya ini sudah sangat jelas. Jadi kalau saya katakan pertandingan melawan JJ untuk urusan organisasi ini sudah selesai, ya sudah selesai. Tinggal urusan kecil-kecil saja. Itu. Oke, dulur, kita kembali lagi lanjutkan pertanyaan-pertanyaan. Mumpung ada beliau di sini, mumpung lagi latihan ini saya tangkep, saya ajak ngobrol. Jadi gini Kang Mas, yang beredar selama ini ya di YouTube channel, di sosmed itu pertandingan itu loh Mas, 3 lawan 1, 3 JJ, 1 Punjer Madiun. Kok jenengan bilang pertandingannya selesai gitu loh? Iya apa maksudnya itu? Oke. Jadi dalam pertandingan sepak bola, pertandingan persahabatan, pertandingan pemanasan itu tidak dihitung. Iya. Yang dihitung ya pas liga. Oke. Nah, yang resminya lah tadinya Mas. 1, ini mereka salah sangka sebenarnya. Yang sudah inkrah adalah perkara pembatalan kurang lebih 9 badan hukum. Hei, itu perkaranya siapa? Itu perkaranya SH Trate, sebuah organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum, yang pada waktu itu ketuanya bernama M. Taufik. Jadi itu kemenangan kita. Kita membatalkan kurang lebih 9 badan hukum, termasuk badan hukumnya PSHT 1922 yang pada suatu saat nanti dia dalam tanda kutip melakukan kejahatan, orang-orangnya badan hukumnya sudah mati, akhirnya mengalihkan hak merek kepada seseorang. Ini akan kita masalahkan. Ya, jadi itu tidak berdampak kepada pertandingan kita antara JJ melawan kita. Justru itu akan berdampak pada mereka pidana paling ini ya. Oh gitu Mas. Ya, yang satu. Yang kedua, gugatan soal keabsahan pengurus PSHT Parlo 2016.
betul itu sudah inkrah, putusannya NO. Mereka sah. Iya loh, iya memang Mas Taufik itu sah di tahun 2017. Berkali-kali, 2016. Berkali-kali kami menyampaikan bahwa Mas Taufik ketua umum kita di 2016 sampai 2017 diganti. Iya itu ada juga di salinan putusan, iya itu ada di daftar susunan silsilah Esatrate Pusat Madiun. Kami tulis kalau namanya, jangan khawatir. Ya. Itu sehingga apa? Efeknya apa? Ya memang mereka sah, tapi sudah diganti dan pergantiannya itu juga sah. Oke. Yang kedua, yang ketiga, apalagi yang mereka menangkan setelah kasasi? Ada dukung ini, ya ini berdua. Oke, satu lagi Kang Mas, ada kan kapan hari jenengan juga sambang atau sampaikan ke dulur-dulur semuanya bahwa bagaimana mungkin badan hukum tahun 2018 kok bisa dihidupkan lagi di tahun 2020 gitu? Ya. Jadi begini dulur, hati-hati. Orang yang sudah mati mana mungkin bisa melakukan sesuatu. Badan hukum PSHT 1922 itu sudah kita batalkan. Kita ini Esatrate. Waktu itu ketuanya Mas Taufik memang membatalkan beberapa badan hukum termasuk PSHT 1922 yang putusannya inkrah di tahun 2018. Uniknya PSHT 1922 ini yang tanpa hak sebenarnya mendaftarkan merek perselisihan terakhir perselukisan di kelas 25 itu dialihkan ke kelompok jijik tahun 2020. Ingat, di sana ada Mas Taufik yang harusnya tahu bahwa badan hukum ini sudah mati. Oke, satu lagi Kang Mas, terkait kemenangan-kemenangan yang sudah diklaim mereka, terus kita dianggap tadi 3 lawan 1 sudah jenengan jelaskan dengan panjang lebar. Ada lagi Kang Mas, yang menurut mereka itu adalah peluang yang terbesar dan itu sudah mewakili semuanya kemenangan mutlak mengenai yayasan. Yayasan ini mereka ngeklaim bahwa Padepokan Agung Madiun itu sudah dimenangkan kelompok P16. Jadi P17 itu tidak memiliki hak sama. Jadi P17 itu tidak memiliki hak sama sekali untuk menduduki sana. Dan konon katanya ini tinggal menunggu proses eksekusi dan akan dilakukan ngapunten Kang Mas, rombongan manten dulur. Begitu Kang Mas. Bagaimana menanggapi ini kan? Jangan sampai kita nanti ada benturan yang satu sisi P16 mengatakan bahwa mereka itu berhak dan menang ikrah secara hukum, kok masih ditempati sama P17 dengan Ketua Umum Mas Purjoko. Pripun Kang Mas? Ya, ini yang berbeda, ya. Perlu dipahami bahwa kita bersengketa dengan JJ itu soal organisasi, ya. Dan itu pohon besarnya sudah kita robohkan. Kita tinggal membersihkan akar-akarnya saja. Ya, tinggal nunggu ya. Soal yayasan ini bukan sengketa antara Madiun melawan Jakarta, bukan Esatrate melawan kelompok JJ, tapi Esatrate melawan beberapa oknum yang berusaha menguasai yayasan Esatrate, yang berusaha menguasai aset Esatrate, dipisahkan dari Esatrate untuk mereka sendiri. Itu, ya. Mereka ngakali hukum, ya. Memanfaatkan celah hukum melalui undang-undang yayasan. Yayasan Esatrate ini didirikan itu oleh Esatrate, ya, untuk mengelola aset-aset Esatrate, untuk berbuat hukum terkait dengan
Satrate ya, buka rekening, beli tanah padepokan dan lain-lain. Ini sejarah. Ketika tiba-tiba suatu ketika muncul undang-undang yayasan yang mengatakan pengurus yayasan bisa diganti sewaktu-waktu oleh pembina yayasan. Inilah pengkhianatannya. Seharusnya meskipun ada undang-undang ini, tidak bisa dilepas bahwa sebelum undang-undang ini ada, yayasan sudah ada lebih dulu. Yayasan ini hakikatnya miliknya Satrate. Tapi oke lah, ya, perlu diketahui bahwa hukum itu tidak pakai kacamata kuda. Yang menegakkan hukum itu tanpa melihat sisi sosiologis, sisi sejarah, sisi keadilan di masyarakat. Kalau padepokan itu, kalau yayasan itu dipisahkan, diambil dari Satrate untuk dimiliki mereka secara individu, saya yakin ini tidak akan berjalan begitu mudah saja. Karena apa? Ini akan mencederai keadilan masyarakat dan ini akan dipertimbangkan. Sama halnya berarti dengan kasus ngapunten nggak Mas? Sama halnya dengan kasus yang pernah ada di Surabaya. Ya. Kalau nggak salah ada yayasan YKP atau apa kalau nggak salah. Oke, jadi yayasan YKP itu didirikan oleh Pemkot Surabaya untuk mengelola aset apalah ya, tanah-tanah atau apa waktu itu ya. Tiba-tiba setelah munculnya undang-undang itu, pengurus yayasan ingin memisahkannya. Nah, Ibu Risma, ya silakan yayasannya YKP memisahkan diri, tapi asetnya balik no. Kalau enggak, pidana. Kira-kira gitu. Dan endingnya mereka mengembalikan semuanya. Gitu Kang Mas. Itu. Ya, terus ini polemik yayasan sudah dijelaskan ya dulu ya sama Kang Mas. Terus ada lagi Kang Mas, namanya juga ngapunten ya dulur-dulur yang kurang paham. Jadi kok katanya Mas Murjoko, pusat Madiun itu asetnya 37M, uangnya digelapkan. Dan katanya juga sudah dituntut gitu. Banyak dulur-dulur yang minta penjelasan, minta klarifikasi di sosmed. Nah, ini kan salah kalau menurut saya. Pihak yang nggak berkompeten ngomong di sosmed, minta penjelasan lah ya, buang waktu. Pripun Kang Mas? Gini loh, aset yayasan itu miliknya Satrate berupa padepokan itu. Ya, Satratenya ini memang mempercayakan pengelolaannya kepada pengurus yayasan yang dipercaya oleh mereka Mas Heriwur, bukan yang mereka bikin. Jadi nggak ada masalah. Kenapa mereka itu? Mereka nggak ikut punya kok. Ini miliknya Satrate. Ya. Satrate ketua umumnya Mas Murjoko sekarang. Oke? Ya. Nah, kemudian karena mereka mungkin memiliki suatu keahlian, memiliki suatu power untuk melakukan kriminalisasi terhadap Mas Heriwur selaku ketua yayasan. Ingat, keadilan, kebenaran akan menemukan jalannya. Kartu truf ada di kita kok. Apa kartu trufnya? Keadilan masyarakat. Berapa juta orang yang keadilannya akan dirampas? Ya. Andaikan nanti suatu saat padepokan itu akan diambil dari Satrate. Itu. Berarti itu kalau bisa kita garis bawahi, orang-orang yang minta penjelasan tentang aset 37M dan lain sebagainya, ya ngapunten, rumah tangganya beda. Betul. Kok minta penjelasan gitu loh, gak melon dua rumah tangga, gak melon dua omah, minta penjelasan gitu loh. 37M itu apa aja, kemana aja, nah ini kan repot loh Mas. Organisasinya udah beda, ketuanya beda, tapi minta harus dijelaskan 37M ini ngapunten. Kalau saya sih nggak mau beda urusan pribun kan Mas. Bukan begitu maksudnya. Itu betul sekali, analisa yang cerdas itu menurut saya. Saya kasih pemahaman sedikit. Dulur, Mas Taufik ini salah langkah sedari awal. Ya. Nanggung antara mau buka sendiri, ya, sebagai organisasi sendiri, atau menguasai Satrate secara penuh.
Kalau mau menguasai SHTRAT secara penuh, ya harus diselesaikan lewat jalan organisasi, bukan dengan mendirikan sendiri. Sekarang mereka sudah mendirikan sendiri, terpaksalah kita berpisah. Mas Taufik waktu itu ketika menjadi ketua umum SHTRAT berhasil membatalkan badan hukum yang didirikan oleh oknum-oknum, saya kasih tanda oknum-oknum, berhasil membatalkan. Loh, kenapa Mas Taufik yang sudah tidak sebagai ketua umum SHTRAT kok mendirikan? Jadi dibatalkan lagi oleh ketua umum SHTRAT yang sah, ya kan? Beliaunya berhasil membatalkan punyanya Mas Bagio TA, lah kok beliaunya malah juga niru jalannya. Ini yang terjadi, lucu kan? Iya Kak Mas. Ya, satu lagi Kak Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir. Jenengan pernah bikin status tuh mengenai rekonsiliasi. Nah kan, wes akun abal-abal, oknum-oknum yang getol melawan kita, yang selalu menyerang kita dari berbagai arah. Kalau nanti waktunya rekonsiliasi, sama jenengan katanya suruh tutup rapat pintunya. Loh, piye Kang Mas itu? Kalau masih pengen nganggep dulur, apakah ya masih ditutup pintunya? Gini loh dulur, SHTRAT itu budi luhur, olahraga, sportivitas. Sampean sepakat permasalahan ini tidak diselesaikan di dalam organisasi, tapi sepakat diselesaikan melalui jalur hukum. Ini pertandingannya sudah selesai, keputusan pemenangnya sudah ada, yang benar sudah ditetapkan, yang salah sudah diputuskan, masih ngeyel terus. Sehingga budi luhurnya mereka di mana, ketulusannya mereka di mana, sportivitasnya mereka di mana. Harusnya kalau memang mereka itu kesatria, kalau sudah kalah itu bagaimana, kalau salah itu bagaimana. Kesatria itu bukan orang yang nggak pernah salah, kesatria itu bukan orang yang nggak pernah kalah, tapi dia tahu setelah kalah, setelah salah dia melakukan apa. Nah kalau mereka terus menyerang kita, ya ini kan gini loh, di dalam kita ini tidak semuanya bisa menerima mereka begitu saja. Banyak yang trauma terhadap mereka itu. Nah kalau mereka tidak melakukan upaya-upaya untuk ya menerima, minta maaf, bagaimana kami caranya membantu mereka untuk rekonsiliasi, ya. Jadi saya pikir yang sudah di sana, kalau mau masuk SHTRAT lagi, monggo. Mungkin ini masih ada waktu, mungkin masih ada waktu. Ya terutama yang harus bawa, yang nggak ngerti apa-apa, itu silakan masuk duluan. Karena apa? Sebentar lagi Parapatan Luhur 2021, semua hal bisa terjadi nanti di sana. Tiba-tiba nanti Parlo 2021 merekomendasikan dipecat saja semuanya. Game over sampean. Kalau mau masuk latihan dulu, itu pun kalau diterima. Oke? Oke. Terima kasih Kang Mas. Ya, dulur, ayo. Jangan pernah malu, jangan pernah merasa egonya besar. Kalau memang pengen balik ke jalan yang benar, ayo kumpul lagi, balik lagi ke rumahnya. Kemana? Ya ke PSHT Pusat Madiun. Ya, jadi tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Tadi Mas Tris juga sudah menyampaikan bahwa semuanya bisa terjadi di Parluk 2021 nantinya. Ya, itu saja dulur semuanya. Ya, saya ucapkan terima kasih Kang Mas Sutrisno, terima kasih sudah olahraga di sini, terima kasih Mas Rizal. Ya dulur, tunggu informasi terupdate dari Kang Mas Sutrisno. Lebih baik tanya langsung ke beliau. Jadi jangan buat statement beliau nggak mau ngomong di sosmed. Eman-eman waktunya. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. PSHT Jaya.